Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sofat Maja. Saya perwakilan dari kelompok satu. Di sini kita akan menjelaskan tentang Orde Baru dan Reformasi. Nama anggota ada Adam Lukman Hakim, Andin Rista Dewi, Davina Khairunisa, Eko Suranda Prabowo, Melani Handayani Putri, Muhammad Safrat Maja, Muhammad Zafran Syahputra, Naswa Khalisa Putri, Nesa Dwi Oktaviani, Satria Bintang Sangaji, dan Foni Alelato. Masa Orde Baru. Orde Baru dipimpin oleh Soeharto selama 32 tahun, waktu yang tidak sebentar. Selama 32 tahun masa kepemimpinannya, banyak kebijakan yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap proses berjalannya negara kita ini, mulai dari kebijakan politik maupun kebijakan ekonomi. Pertama ada kebijakan politik. Pelaksanaan pemilu 1971, pemilu yang sudah diatur melalui SI MPR 1967 yang menetapkan pemilu akan dilaksanakan pada tahun 1971 ini berbeda dengan pemilu pada tahun 1955 pada masa Orde Revolusi atau Orde Lama. Pada pemilu ini, para pejabat pemerintahnya hanya berpihak kepada salah satu peserta pemilu. Kebijakan politik yang lainnya yaitu penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya. Lalu Dwi Fungsi ABRI yang berperan sebagai kekuatan pertahanan keamanan dan sebagai kekuatan sosial politik. Lalu selanjutnya ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Kebijakan ekonomi. 1. Rencana Pembangunan 5 tahun atau Repelita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun atau Repelita yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Repelita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Rencana Pembangunan 5 tahun. A. Repelita 1. 1 April 1969 sampai 31 Maret 1974. Sasaran utama yang hendak dicapai adalah pangan, sandang, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Namun kebijakan pada masa Repelita 1 dianggap menguntungkan investor Jepang dan golongan orang-orang kaya saja. B. Repelita 2. 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Menitikberatkan pada sektor pertanian dan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. C. Repelita 3. 1 April 1979 sampai 31 Maret 1984. Repelita 3 menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. D. Repelita 4. 1 April 1984 sampai 31 Maret 1989. Menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita 5. 1 April 1989 sampai 31 Maret 1994. Menitikberatkan pada sektor pertanian untuk menetapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. F. Repelita 6. Dimulai pada tahun 1994, pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Revolusi Hijau. Revolusi hijau pada dasarnya adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara tradisional atau peasant ke cara modern farmers. Untuk meningkatkan produksi pertanian, umumnya dilakukan 4 usaha pokok, yang terdiri dari Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh wakil presiden pada saat itu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat. Elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntunan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi berbeda dengan penyosoran yang meluas saat Orde Baru. Selanjutnya ada faktor terjadi reformasi. Yang pertama ada politik, banyaknya korupsi, kolusi, nepotisme di kalangan pejabat yang membuat rakyat tidak percaya lagi pada pemerintahan Orde Baru. Adanya keinginan untuk perubahan.
Yang kedua ada ekonomi, terjadinya krisis moneter 1998. Yang ketiga ada sosial, banyaknya terjadi kasus pelanggaran HAM, misalnya pada tragedi Trisakti yang banyak memakan korban, mahasiswa yang menuntut reformasi. Yang keempat ada hukum, tidak adanya perlakuan yang adil dalam proses hukum di antara warga negara. Agenda reformasi melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedua, menghapus duifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, melaksanakan otonomi daerah seluas-luasnya, menegakkan supremasi hukum. Ketiga, menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jalannya reformasi. Pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. 14 Maret 1998, Soeharto menyampaikan kabinet baru bernama Kabinet Pembangunan 7. Pada 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa menghentikan aksi demonstrasi dan kembali ke kampus. Pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan reformasi baru bisa dimulai tahun 2003. 4 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta melakukan demonstrasi besar-besaran karena menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak pada 2 Mei 1998. Pada tanggal 5 Mei 1998, terjadi demonstrasi mahasiswa besar-besaran di Medan yang berujung kerusuhan. Pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. 16 Mei 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Pada tanggal 21 Mei 1998, di Istana Merdeka, pukul 9:05 pagi, Soeharto menyatakan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden RI ketiga. Kebijakan politik. 1. Pemilu bebas dan demokratis. 2. Otonomi daerah pada masa pemerintahan Habibie dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Hasil dari lahirnya undang-undang ini adalah meredanya gejolak disintegrasi yang sebelumnya sempat pecah di Indonesia. Kebijakan sosial dan budaya. A. Program Jaringan Penyelamatan Sosial atau JPS. B. Beras subsidi untuk masyarakat. C. Dana untuk pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera dan sejahtera. D. Beasiswa untuk mahasiswa tidak mampu. Dan E. Program padat karya. Masa pemerintahan Megawati. Kebijakan politik. Multidimensional adalah adanya sisa krisis ekonomi, moneter, politik, dan krisis keamanan yang sempat melanda Indonesia pada 1997. Kebijakan pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri dalam mengatasi krisis ekonomi dan politik tersebut adalah berusaha membangun tatanan politik yang baru dengan melakukan amandemen UUD 1945. Adapun beberapa penerapan tatanan baru dalam kebijakan politik pada masa pemerintahan Megawati adalah sebagai berikut. 1. Sistem kepartaian baru. 2. Sistem pemilu yang baru. 3. Pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Dan 4. Menerapkan mekanisme pergantian antar waktu atau recall, hak partai untuk memberhentikan anggotanya dari Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Kebijakan sosial dan budaya. Pada masa pemerintahannya, Megawati masih menghadapi kemiskinan di Indonesia, sehingga dikeluarkannya kebijakan program pengentasan kemiskinan. Megawati juga meningkatkan pendapatan dan mengurangi pengeluaran kelompok masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Sementara, di bidang kesehatan, pemerintah mengeluarkan kartu sehat, yakni program pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Di bidang pendidikan, Megawati mengalokasikan dana untuk sektor pendidikan dan pendidikan luar sekolah. Di masa pemerintahan Jokowi dalam kebijakan ekonomi, 1. Mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi dan debirokrasi. Ada 89 peraturan yang diubah dari 154, kata Jokowi. Sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi, bisa memperkuat dan memangkas peraturan yang tidak relevan atau menghambat industri nasional. 2. Mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. 3. Meningkatkan investasi di bidang properti dengan mendorong pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Diharapkan kebijakan ini akan membuat peluang investasi yang lebih besar di sektor properti. Kebijakan politik. 1. Membuat PP pengupahan yang bertentangan dengan UU 2015. 2. Memperlemah kemungkinan adanya oposisi yang dengan mengacak-ngacak
parpol melalui melawan hukum putusan MA Golkar 2015. 3. Memperlemah kemungkinan adanya oposisi dengan mengacak-ngacak parpol melalui melawan hukum putusan MA PPP tahun 2016. Kebijakan sosial dan budaya. Indonesia melakukan pertukaran pelajar dengan Turki, New Zealand, Inggris, dan Amerika. Hankam. Indonesia menolak pernyataan Presiden AS mengenai ibu kota Israel dipindahkan ke Yerusalem. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.